agar interaktif. Yang menyebut Yesus Tuhan, agamanya apa di muka bumi ini? Apakah Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, agnostik, ateis, atau Kristen? Kristen Pak Ustadz. Berarti Matius 21-23 untuk Kristen. Karena yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus. Bukan Islam, bukan seluruh manusia, tapi khusus Kristen. Jadi Kristen di situ diusir oleh Yesus, Bang. Udah dibilang juga itu khusus Kristen karena memanggil Yesus Tuhan. Jelas bukan Islam, bukan Konghucu, bukan Buddha, bukan Hindu. Pasti Kristen yang diusir oleh Yesus gitu. Nah, mungkin itulah misalnya pengertian Pak Ustadz. Ada sih tertulis itu di dalam Ibrani. Dikatakan mungkin lupa aku ayatnya Pak Ustadz, tapi pernah misalnya disampaikan kemarin sama kami oleh pendeta. Di dalam tertulis misalnya apa itu firman Tuhan itu, jika kita misalnya salah memahami ayat-ayat Alkitab, itu bisa memutarbalikan kepada kita menjadi kebinasaan bagi kita. Karena kita misalnya tidak mengerti dan memahami apa tujuan dari ayat tersebut. Jadi ibaratnya tentang misalnya yang Bapak sebut itu tadi, itu bukan ke situ tujuannya Pak Ustadz. Bukan misalnya kemana? itu tadi Pak Ustadz, tujuannya itu bukan misalnya jangan menyebut namaku. Artinya gini Pak Ustadz, yang biar saya buka dulu di dalam Matius 21 itu ya Pak Ustadz, biar supaya real apanya gitu tujuannya. Bacain gitu. Bang, bacain aja kalau kayak gitu. Di ayat 1 ini Pak Ustadz, di sini judul besar di sini hal pengajaran yang sesat, ya kan? Judul besarnya mungkin Pak Ustadz juga buka di situ kan? Judul besarnya tahu, adalah, saya perikopnya tahu. Iya. Di sini katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ya kan? Artinya bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, ya, kepadaku. Bahasa di sini, disinilah kita tahu bahwasanya Tuhan menyebut dirinya Tuhan kan? Beda. Kepadaku. Oke, saya ulang sekali lagi ya Pak Ustadz ya. Baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Ya kan? Menyebut apa dia? Orang itu menyebut apa? Menyebut apa terhadap Yesus orang itu? Artinya gini kan Pak Ustadz, kalau bisa saya misalnya kita ambil analisanya di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Artinya dia sudah, kalau di situ aja kita mengetahui bahwasanya Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya. Tuhan. Oh gitu. Bang, coba Anda lihat, bukan setiap orang berseru kepadaku. Apa seruannya? Di situ kan titik 2 toh Bang. Ya. Oke. Jangan abang pelintir-pelintir kitab abang sendiri. Saya nggak bisa dibodohi. Ya. Dengarkan dulu. Ketahu sendiri dia, nggak bisa Bang bodohi saya. Ya. Di sini Pak Ustadz ya. Dibilang Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kan begitu? Berarti bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus akan masuk dalam kerajaan sorga. Baik. Jadi yang menyeru dia Tuhan itu agamanya apa Bang? Saya tanya itu dulu dah. Saya mau tanya, yang menyeru dia Tuhan itu agamanya apa? Yang menyuruh dia itu Tuhan, maksudnya yang menyuruh, yang mengatakan Yesus itu Tuhan, agamanya apa itu maksud Pak Ustadz kan? Iya. Orang Kristen. Kristen. Ada agama lain di situ yang disebutkan? Enggak ada Pak Ustadz. Enggak ada. Berarti ayatnya khusus Kristen kan? Kan gini Pak Ustadz. Ya, terus. Tadi saya bilang kan, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Artinya yang percaya kepada Yesus. Bahwasanya dia Tuhan. Jikalau siapapun yang percaya kepada Yesus kalau dia Tuhan, ya dia adalah orang Kristen. Bang. Coba Anda baca dulu 1 Yohanes 2 nomor 6. Coba baca. Coba Anda baca dulu. Apa udah selesai nih Pak Ustadz? Apa udah selesai nih Pak Ustadz? Udah tuntas nanti ke sini. Masalahnya ini beda pembahasan. Yang kita bahas itu kan masalah Yesusnya gitu. Pengikut Yesus atau bukan. Coba Anda baca dulu 1 Yohanes 2 nomor 6. 1 Yohanes 2
Di Nomor 6. apa? Dekat Wahyu itu ya Pak Ustadz. Ya, dekat Wahyu, 1 Yohanes, surat Yohanes. Sebentar dulu Pak Ustadz ya. 1 Yohanes 6. 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 6. 6. Bang, saya Oke. mau tanya sama abang sedikit bang. Pertanyaan ringan aja. Kristen ini nyebut ayat sejak kapan di kitab Anda itu ada ayat gitu loh? Oh gitu, kalau sama kami tuh Pak Ustadz yang saya pelajari dan yang dikasih tahu juga di kitanya kalau misalnya seperti ini pasal 2 ayat 6 gitu. Gitulah apanya saya cara penyebutannya Pak Ustadz. Arti ayat apa bang? Ya itulah tadi ayatnya itu termasuklah yang huruf Iya. ke-6-nya gitu. Iya maksud saya ayat itu apa artinya? Pokoknya itulah sebutannya Pak Ustadz. Waduh, Kan nggak isi tahu istilah- juga ya apa itu ayatnya. Oke. Ya udahlah, nggak apa-apa, Udah. nggak apa-apa, Oke. teman-teman. Lanjut dah. 1 Yohanes 2 nomor 6 apa isinya? Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi juru besarnya baik. di sini Pak Ustadz, Kristus pengantaran kita. Jadi Ya, kalau kita bahas di dalam ayat yang ke apa Pak Ustadz, di dalam kalau kita habiskan semua ayat ini, kita dapat maknanya Pak Ustadz. Karena gini bentar Pak Ustadz, bang. Yang saya tekankan di 1 Yohanes 2 nomor 6-nya. Jika kamu percaya, ya kamu harus hidup seperti dia hidup. Kan kayak gitu? Sebagaimana Kristus itu hidup, Anda yang percaya terhadap Yesus, Anda juga harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Betul? Oke. Baik. Bang, Yesus kagak pernah makan babi. Anda makan nggak? Enggak Pak Ustadz. Nggak. Baik. Yesus bersunat di hari ke-8. Anda sunat nggak? Kalau saya sunat Pak Ustadz. Oh, sunat. Baik. Sekarang Yesus puasa 40 hari 40 hari 40 malam. Sudah Anda laksanakan? Itu enggak, itu belum saya laksanakan itu Pak Ustadz. Bukan pengikut Yesus Anda, Bang. Oke. Karena di 1 Yohanes 2 itu kalau Anda percaya ya, maka Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Yesus Iya. dia tidak makan babi, dia bersunat, terus dia puasa 40 hari 40 malam, ya dia bersujud, terus dia juga berdoa kepada Tuhannya, dia bersyukur kepada Tuhannya, terus dia juga ya Yesus itu Bang ya menyuruh menyembah Allah. Apakah Anda ikuti semua? Di sini kita Pak Ustadz, manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita tahu Bang ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya tahu saya. Maka dari itu, kalau kita cinta dan ingin mengikuti kepada orang yang kita panuti, maka setidak-tidaknya kita hidup sebagaimana orang tersebut itu hidup. Itu betul. Sama seperti saya, Bang ya. Seperti saya. Saya mengusahakan mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah Nabi saya gitu. Karena bentuk cinta saya kepada beliau. Kan kayak gitu. Bentuk percaya saya kepada beliau. Beliau puasa, saya puasa. Beliau sholat, saya pun sholat. Beliau zakat, saya pun juga berzakat. Hajinya aja belum gitu dengan umroh. Belum. Jadi beliau juga membantu fakir miskin. Saya akan mengusahakan seperti itu gitu loh. Saya akan meniru Nabi saya. Begitu pula ketika Anda percaya dengan Yesus. Yesus kagak makan babi. Nggak perlu Anda makan babi. Yesus bersunat di hari ke-8. Ya, Anda juga harus sunat. Yesus 40 hari 40 malam dia puasa. Ya, Anda juga lakukan puasa gitu. Kalau Yesus sujud, ya maka Anda lakukan juga sujud. Itu yang saya maksud. Sebagai bukti Anda percaya kepada Yesus. Kalau Anda sunat kagak, babi habis sampai ekornya, terus puasa kagak, kata Yesus sembahlah Allah malah Yesusnya yang disembah. Yesus kagak pernah ke gereja, Anda ke gereja.
Anda ini pengikut Yesus atau pembangkang Yesus gitu. Kocak kan. Tidak bisa kita simpulkan seperti yang Pak Ustadz sampaikan itu kalau kita tidak menaati semuanya itu bukan pengikut. Hmm. Seperti juga seperti halnya juga seperti Pak Ustadz, bukan berarti semua agama Muslim itu mematuhi semua misalnya ajaran yang ada dalam Al-Quran. Bukan berarti dia dinyatakan dia membangkang tentang nabinya, kan begitu. Jadi tidak bisa kita simpulkan itu Pak Ustadz. Karena makanya tadi saya sampaikan kita itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Makanya kita hidup di dalam perhambaan dosa. Kita itu sebenarnya kita hidup di dalam dosa. Jadi sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita tidak bisa sanggup kita untuk menyelamatkan diri kita. Hanya kasih dari Tuhan lah yang bisa dapat untuk menyelamatkan kita. Hanya belas kasihan gitu. Makanya ada yang pernah saya balas itu baca kemarin itu di dalam Roma 6 ayat berapa itu ya? Roma berapa itu kemarin yang pernah saya bacakan sama Pak Ustadz, bahwasanya kamu lagi tidak diperhambakan di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Artinya kasih karunia itulah misalnya yang paling tertinggi, yang paling besar untuk misalnya kita bisa diselamatkan. Jadi Bang, begini yang saya maksudkan ya. Sesuai 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi, kalau Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup, kerjakan semua yang dia perintahkan gitu loh. Kerjakan bagaimana dia hidup, kan kayak gitu juga. Selama Bang ya, selama Kristen ini masih menuhankan dan menyembah Yesus, maka bagi saya orang tersebut adalah pembangkang Yesus. Gitu. Yesus mengatakan sembahlah Allah. Tiba-tiba Kristen menyembah Yesusnya. Ini saya bilang pembangkang Yesus, bukan pengikut Yesus. Selama Kristen itu masih menyembah dan menuhankan Yesus, maka bagi saya selama itu juga dia adalah pembangkang Yesus, gitu. Mungkin bisa saja itu Pak Ustadz menganggap seperti itu membangkang Yesus karena mereka tidak menuruti segala atau seluruh perintah dari Yesus, itu maksud Tuhan Yesus ya gitu menurut Pak Ustadz. Tapi itu tadi yang saya bilang sama Pak Ustadz, kita itu tidak ada yang sempurna. Memang doktrinnya itu sangat meyakinkan kita untuk membawa kita untuk diselamatkan. Cuman prakteknya yang agak sulit untuk menjalaninya. Prakteknya. Jadi bagaimana prakteknya tadi? Seperti tadi 40 hari 40 malam misalnya Tuhan Yesus itu puasa. Apakah bisa sebagai kita umat manusia? Ya. Mungkin tidak bisa Pak Ustadz. Tidak bisa itu untuk menjalankan 40 hari 40 malam. Tidak bisa Tetapi kenapa misalnya Tuhan Yesus menjalankan misalnya sebegitu lama puasa? Kalau manusia biasa itu tidak akan mampu Pak Ustadz. Karena kita manusia biasa. Disitulah kita lihat misalnya bagaimana ajaibnya Tuhan Yesus itu 40 hari 40 malam bisa sanggup dia misalnya untuk melewati itu. Baik, ya gini kan? aja. Saya mau tanya satu hal sama Abang. Abang Protestan atau Katolik sih? Saya Protestan Pak Ustadz. Kalau di Protestan dalam setahun itu ada puasa? Kalau sama kami itu memang adanya puasa Pak Ustadz, tapi tidak diwajibkan. Itu tergantung tidak diwajibkan. Iman kita. Itu tergantung iman kita. Mau kita jalankan oke, enggak ya enggak pala dipaksakan itu Pak Ustadz. Baik, kalau tidak diwajibkan tapi Yesus puasa Bang. Iya, puasa Yesus itu sebenarnya Pak Ustadz, kita ambil maknanya di dalam itu. Gini aja, maksud saya bukan gini Bang. Dia 40 hari 40 malam itu mau membuktikan apapun terserah gitu ya. Iya. Yang saya maksud ya, Yesus itu puasa. Anda ngerjakan nggak meskipun sehari? Ya kita kerjakan kalau misalnya sanggup Pak Ustadz. Kalau seperti kami, kalau Pak Ustadz, kalau puasa kami Pak Ustadz, itu kalau puasa kami mulai pagi sampai pagi nggak makan, baru siang tidak makan, hanya malam nanti makan. Sedangkan kalau orang Pak Ustadz, kalau puasa kan pagi makan, mau subuh gitu mau makan, baru siang enggak, malam makan kalau orang Pak Ustadz ya kan. Kalau kami enggak Pak Ustadz, kalau kami itu paginya tidak, siangnya tidak, hanya malam kami makan Pak Ustadz. Itu kalau kami puasa Pak Ustadz. Baik. Sekarang yang kedua Bang, Yesus sujud. Abang sujud nggak di gereja?
Ya bisa juga sujud Pak Ustadz. Ah, bisa juga. Yang saya tanya bukan bisa juga, Bang. Maksud saya, Yesus sujud, Anda sujud nggak gitu? Kok kok Ya, bisa juga jawabannya Mas, bisa ma- juga. maksudnya gini Pak Ustadz. Sujud itu juga tidak dilarang itu Pak Ustadz. Sujud itu kita misalnya benar-benar kita apalah merendahkan diri di hadapan Tuhan bisa Pak Ustadz. Eh, Itu maksud saya. eh. Yesus Bukan misal kagak, Bang, Yesus kagak ada ngajarin joget-joget pakai sound system di gereja. Apakah di gereja Anda melakukan itu? kalau di gereja kita Pak Ustadz tidak ada misalnya joget-joget Pak Ustadz. Oh, nggak ada. Tapi tetap aja pakai karaokean gitu. Sound systemnya gede. Itu fungsinya Pak Ustadz untuk apa? Untuk misalnya biar supaya misalnya lagu pujian ya kan? Uh. Nah, bisa Oh, oh, lagu pujian. oh, Namanya oh. kita kan memuji dan muliakan nama Tuhan Pak Ustadz. Teman-teman. Ternyata di gereja sound systemnya gede-gede loh. Kita pakai toa satu aja ributnya minta ampun mereka. Ya. Maksudnya apa itu Oh, mic-nya oh. kan perlu juga Pak Ustadz. Contohnya kalau gerejanya besar ya kan orang yang paling belakang tidak dengar Pak Ustadz. Hmm. Ya kan perlu Iya, juga lah enggak misalnya. masalahnya gini Bang. Di gereja itu kan sound systemnya gede-gede itu ya. Oh, gede-gede gitu sound systemnya, karaoke-nya bagus-bagus gitu. Di dalam gereja itu. Tapi di masjid udah suaranya kecil. Kagak bagus pula towanya. Diprotes pula. Masya Allah. Ya. Apa coba? Oke Pak Ustadz. Apalagi yang misalnya apa yang kira-kira Pak Ustadz sampaikan gitu loh. Supaya Ya, Pak tadi artinya gini Bang, ya kalaunya Anda tidak bersujud, Anda bukan pengikut Yesus. Makanya saya udah bilang ya, hmm, Anda pembangkang Yesus gitu. Selama Anda, intinya gini aja, ketika Yesus menyuruh untuk menyembah Allah, kata Yesus hanya kepada Allah kamu menyembah dan kepada Dia saja engkau berbakti, bukan menyembah dirinya, kata Yesus. Selama itu juga saya mengikuti dan memegang apa yang dikatakan oleh Yesus. Selama Anda menuhankan dan menyembah Yesus, maka saya akan mengatakan Anda adalah pembangkang Yesus. Kayak gitu. Itu bagi saya gitu. itu kata-kata Tuhan Yesus kepada iblis pada saat firman itu tersampaikan Pak Ustadz. Itu pada saat misalnya iblis untuk mencoba Yesus. Ya sujudlah di hadapanku. Maka firman Tuhan itu berkata eh, hanya kepada Allah sajalah berbakti, bukan kepada makhluk atau kepada ciptaan apa Tuhan. Termasuk iblis juga adalah ciptaan Pak Ustadz itu. Jadi kalau Yesus itu adalah bukan ciptaan, tetapi yang menjelma menjadi manusia Pak Ustadz. Iblis tadi ciptaan. Ciptaan Pak Ustadz. Oh, ciptaan. Berarti Tuhan Anda menciptakan kejahatan gitu. Iblis itu kan jahat. Kalau iblis itu Pak Ustadz, itu kan dia di apa namanya itu sebagai malaikat, seorang malaikat. Malaikat ciptaan. jatuh. Kan pernah berarti Pak Ustadz sampaikan kemarin itu kalau misalnya apa ya bintang timur ya Pak Ustadz. Kapan kita beberapa yang lewat bahwasannya itu iblis itu adalah apa bintang timur ya yang pernah Pak Ustadz sampaikan. Nah, disinilah kita lihat Pak Ustadz bahwasanya malaikat sebelumnya apa ini iblis ini. Nah, jadi kalau seorang malaikat itu Pak Ustadz ciptaan. Nah, cuman syukran jazakallah ya. Kenapa dia misalnya apa menjadi jahat? Ya karena sudah memberontak. Ya, baik. memberontak. Itu. Baik. Saya agak menarik juga dari pernyataan Anda tadi. Masalah makan babi, Bang. Kenapa nggak makan babi? Ya kalau saya Pak Ustadz nggak makan babi saya Pak Ustadz. Kenapa alasannya? Ya kalau di Bible yang saya yakini Pak Ustadz itu memang haram Pak Ustadz. Oh haram. Iya. Oh haram. Wow, Iya. bagus ya teman-teman. Haram. Baru dengar saya. Nanti abang dibidat-bidatin oleh Kristen yang di bawah pula. Kayak macam mana, Bang? Gak apa-apa Pak Ustadz. Kita kan yang mana yang misalnya yang benar kita sampaikan. Anda ini Advent atau Protestan sih? Kayak Advent itu memang Protestan Pak Ustadz. Beda Advent dengan Protestan beda. Kalau Protestan kan makan terus gitu sampai habis.
Kalau Advent kan ada batasan-batasan. Nah, vegetarian mereka. Kalau kita memang Advent Pak Ustadz. Advent. Oh, yang ngomong dong ah. Biar saya kalau Advent kan saya nggak tanya tentang masalah babi gitu, nggak mungkin bang. Ya saya tahu Advent, denom kalian saya tahu semua. Jadi Mantap lah kayak itu, Pak gitu. Ustadz. Mantap lah kalau Pak Ustadz udah tahu. Ya tahu halal haram hantam kata ya iya. Berkaitan tentang masalah tadi, bang, ya apakah Anda mau bantah sesuai judulnya gitu? Tak ada keselamatan di Kristen. Ya karena sesuai misalnya apa tadi judul yang Pak Ustadz sampaikan itu kan tak ada keselamatan di Kristen. Artinya tidak ada keselamatan kepada pengikut Kristus kan gitu. Nah, kalau saya Terus? ambil apanya pengertiannya itu bisa saja misalnya apa pengertian Pak Ustadz, tapi pengertian kami sebagai pengikut Kristen atau pengikut Kristus, kami yakin dan percaya ketika kami percaya kepada Yesus, kami yakin dan percaya ada di situ keselamatan. Gimana cara dia nyelamatin bang? Dia aja nggak selamat. Gimana caranya selamatin Yesus itu? Ya kemarin Saya kan agak sudah heran loh. Gimana dia menyelamatkan sedangkan dirinya aja nggak selamat gitu loh bang? Konsepnya kayak gimana sih sebenarnya? Kristen ini bingung saya, serius. gimana Pak Ustadz? Gimana dia mau menyelamatkan orang lain, menyelamatkan manusia, sedangkan dia aja kagak selamat dengan tentara Romawi gitu loh. Nah, kemarin kan sudah kita bahas itu Pak Ustadz, kalau apa itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk apa? Untuk mencari yang apa? Yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Dan bagaimana dia misalnya dia menyelamatkan orang yang misalnya berdosa ini, dia harus misalnya mengorbankan dirinya, ya, karena domba yang sesungguhnya sebagaimana bangsa Israel itu untuk keselamatan di bait suci itu mereka harus memotong domba untuk penghapusan dosa. Nah, tadi itu di dalam tadi sempat juga saya apa tadi itu yang Pak Ustadz apa tadi di dalam mana itu di dalam Yohanes yang judul besarnya di sini adalah Kristus pengantara kita. Jadi dulu pengantara apa itu bangsa Israel itu kepada Tuhan adalah imam. Nah, imam inilah sebagai pengantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Nah, sekarang siapalah pengantara kita sekarang yang sebagai pengikut apa? Pengikut Tuhan. Itulah Yesus. Dialah imam besarnya sekarang yang ada di surga pengantara kita. Nah, Bang, itu kalau Anda baca enggak sih? Coba buka Yohanes 5 nomor 30, Bang. Gimana Pak Ustadz? Coba Anda baca dulu, bacakan ke saya Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5:30. Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5 ayat 30 ya Pak Ustadz ya. Oke, judul besarnya di sini Pak Ustadz, kesaksian Yesus tentang dirinya. Tentang dirinya ya, tentang diri Yesus kan. Apa yang dikatakannya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, di sini maksudnya di sini Pak Ustadz, kalau saya ambil, walaupun sebelum saya baca keseluruhannya ayat ini, di sini artinya ketika dia misalnya apa disalibkan, dia tidak bisa untuk apa? Bentar bang. Itu kan kesaksian Yesus. Yesus menurut Yesus dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sejak kapan dia mau tolong orang? Abang ini logikanya di mana sih? Dia sendiri mengaku aku nggak mampu berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apalagi mau tolong elu, kata Yesus. Kayak gimana sih abang nih mikirnya?
di sini Pak Ustaz, kalau Tuhan Yesus misalnya berkehendak misalnya untuk menyelamatkan dirinya pada saat dia mau disalibkan, bisa Pak Ustaz. Tapi maka dari itu ada firman Tuhan juga mengatakan, kalau bisa cawan ini lalui daripada aku, tapi jangan jadikan kehendakku, jadikanlah kehendakmu. Artinya kepada siapa itu berkata? Kepada Bapa Oh, yang ada di Bapak. dalam kerajaan surga sebagai Bapa. Bang, kemarin Jadi di abang sini yang abang dimaksud, juga yang ada dibahas. PR tuh, Bang. Ada PR sama saya. Di mana kehendak Bapak di surga untuk menyalibkan Yesus? Belum kejawab itu dari Oh, kemarin. itu kan yang Bapak kutip kemarin dalam Matius 7 ayat 21 Pak Ustadz ya. Ya iya. Nah, Ada nggak kehendak Bapak untuk menyalibkan Yesus? kehendak Bapa untuk menyalibkan Yesus. Hmm. Kalau kita ambil dari ayat dari mana misalnya Bapak ambil misalnya apa itu? Dari ayat Matius 21 itu maksud Bapak atau gimana? Ya gini aja, mau dari ayat manapun silakan Anda ambil. Ada nggak kehendak Bapa di sorga secara tekstual di Bible Anda tertulis, aku Bapa menginginkan tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus. Di mana itu bunyinya kayak gitu, Bang? Itu nggak kejawab itu ya. Di sini yang saya pelajari selama ini Pak Ustadz ya, mungkin saya tidak terlalu juga belum begitu paham kali, tapi sepengetahuan saya ini semua misalnya visi misi untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana misinya itu Pak Ustadz? Jikalau misalnya Tuhan tidak mati di kayu salib, maka misi untuk menyelamatkan umat manusia itu akan gagal. Tapi Bang, karena misalnya kalau begitu misi menyelamatkan manusia itu gagal, berarti Tuhan turun ke muka bumi ini tujuannya hanya untuk mati gitu. Atau kayak gimana? Masa dia mau menyelamatkan dia yang mati? Jadi dia turun ke muka bumi ini Tuhan tujuannya hanya untuk mati gitu. Nggak ada tujuan lain atau kayak gimana? Karena kan udah pernah saya bilang kemarin sama Pak Ustadz upah dosa itu adalah maut. Jadi tanpa misalnya kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tidak ada kesempatan untuk bisa diselamatkan. Ya ngapain? Apa faedahnya dia turun ke muka bumi hanya untuk mati gitu? Kayak kagak ada kerjaan aja ini Tuhan. Kenapa dia misalnya mati sebagai Tuhan Yesus? Karena dia tadi sudah menciptakan bumi ini dan dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan karena sudah sempat jatuh dalam dosa. Coba Bang ya. Coba kalaunya seperti itu Tuhan turun ke muka bumi hanya tujuannya untuk mati. Aduh Bang, lebih baik dia utus nabi. Udah saya bilang. Bang, saya udah katakan kepada Anda lebih baik dia kan utus nabi Bang. Coba lihat utusannya yang telah lalu, kata saya. Abang saya ajak berpikir kemarin itu. Lihat utusannya yang telah lalu. Abraham dia utus, menang dia lawan Namrud. Ya, Abraham itu. Dia utus Nabi Musa, menang dia lawan Fir'aun. Ya, dia utus Daud, menang lawan Jalut. Habis itu bosnya langsung turun, Tuhannya turun langsung. Tiba-tiba modar sama tentara Romawi. Lebih baik saya bilang Bang, kemarin itu dia utus nabinya biar menang dengan tentara Romawi. Kan dulu-dulu juga Tuhan tidak dapat dilihat Bang. Ya, zaman Abraham tidak dapat dilihat, zaman Musa tidak dapat dilihat. Ya, tiba-tiba ya di zaman Yesus bisa dilihat. Zamannya Musa, zamannya Abraham, manusia melihat Tuhan, manusianya yang mati. Ya, kalau di zaman Nabi Musa, tiba-tiba di zaman Yesus, manusia yang lihat Tuhan, malah Tuhannya yang mati. Kayak gimana Bang? Kok dibalik-balik kayak gitu loh, ya. Zaman Nabi, saya herannya kayak gini loh pemikiran Anda itu ya. Di zaman Nabi Musa, orang yang melihat Tuhan, maka orang itu akan mati. Ya, tiba-tiba di zaman Yesus kebalik. Tuhannya dilihat orang,
bukan orangnya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Itu apa faedahnya gitu loh. Oke Pak Ustadz, bisa saya jawab Pak Ustadz? Ya Sesuai silakan. sesuai dengan yang saya yakini ya Pak Ustadz ya. Kenapa misalnya tidak disuruh nabi-nabinya untuk misalnya menyelamatkan umat manusia? Karena Hmm. siapapun misalnya nabi-nabi dari Tuhan tidak sanggup untuk menyelamatkan umat manusia. Karena kenapa? Karena tadi saya bilang manusia tidak ada yang sempurna, tetapi Tuhan Yesus itu adalah sempurna. Dah, Bang. Nabi-nabinya tidak bisa menyelamatkan manusia, kagak usah nabinya. Tuhannya aja kagak selamat juga, Bang. Gimana ceritanya? Sedangkan nabi-nabinya Pak Ustadz, kalau kita telusuri di dalam Alkitab juga, mungkin ada juga dalam Al-Quran Pak Ustadz, nabi-nabinya aja dikejar-kejar Pak Ustadz, atau misalnya dilempari, atau bahkan dia niaya, bahkan dilawan, memberontak. Bagaimana bisa diselamatkan? Itulah makanya disampaikan Pak Ustadz, sedangkan nabinya aja pun mereka lawan. Apalagi dia sudah datang ke dunia untuk menjelma menjadi manusia, tetap juga misalnya Pak Ustadz. Tetap juga dilawan, kagak selamat juga kan Tuhannya jadinya. Betul nggak? Maksudnya gini Pak Ustadz. Terus? Tetap juga mereka misalnya memberontak dan melawan Tuhan. Mati walaupun juga kan Tuhannya gitu. Jadi karena tubuh seorang nabi pun sekalipun tidak bisa misalnya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Tapi tubuh Yesus itulah misalnya yang menjadi penyelamat. Kenapa dia bisa menjadi penyelamat Pak Ustadz? Karena Yesus itu saya bilang tadi 100% manusia, 100% Tuhan. Tubuh sebagai manusianya itu 100% itu tidak berdosa. Itulah misalnya korban untuk disembelih di hadapan Tuhan untuk untuk menyelamatkan seluruh umat manusia bagi yang percaya kepada dia Pak Ustadz. Manusianya itu bukan Tuhan gitu Bang? Manusianya itu bukan Tuhan. Dia kan mengambil rupa manusia Pak Ustadz. Mengambil rupa manusia jadi Tuhan gitu manusianya itu. Tuhan atau bukan manusianya? Dia kan mengambil rupa sebagai manusia. Iya, yang saya tanya mengambil rupa menjadi manusia. Manusianya ini Tuhan atau bukan? Maksudnya itu tadi saya bilang sama Pak Ustadz, 100% dia sebagai manusia, ya kan? 100% dia bukan sebagai Tuhan. Bukan Tuhan manusianya. Dia kan mengambil rupa manusia Pak Ustadz. Berarti Tuhan. Tuhan. Dia kan menjelma menjadi manusia. Bagaimana nampaknya menjelma Pak Ustadz? Gimana maksudnya? Dia mengambil rupa jadi manusia. Manusianya ini Tuhan atau kagak gitu loh Bang? Manusianya ini Tuhan atau tidak? Itulah makanya bisa misalnya diambil dia satu Pak Ustadz, satu versi. Nggak bisa dibilang dia misalnya dia hanya manusia, bukan. Dia juga dibilang hanya Tuhan, bukan. Dia dalam misalnya ngambil dua misalnya dalam satu dia dua fungsi dia Pak Ustadz. Kalau dia itu sebagai manusia, manusia, kalau kayak gitu Bang, yang Abang maksud itu, ya saya paham. Itu namanya bukan menjelma, kerasukan Tuhan itu namanya. Kerasukan Tuhan itu Bang. Roh Tuhan kan masuk ke jasadnya kan kayak gitu. Betul nggak? Masuk Pak Ustadz, roh Tuhan kerasukan gitu. Itu kan jasadnya Yesus, manusianya Yesus. 100%. Habis itu kan rohnya kan Tuhan gitu. Kalau dia misalnya sebagai Tuhan Pak Ustadz, kalau dia misalnya sebagai Tuhan, dia datang ke bumi ini, dia tidak pernah akan mati Pak Ustadz. Tapi disitulah misalnya dia membuktikan kepada umat manusia, walaupun mati dia di kayu salib, bisa dia bangkit kembali di antara orang mati. Kenapa dia memberikan misalnya itu petunjuk kepada umat manusia, memperlihatkan ke seluruh dunia. Artinya walaupun orang sudah mati, apabila dia hidup dalam kebenaran untuk mempertahankan yang kebenaran, dia masih bisa dibangkitkan. Karena Yesus kan kalau kita lihat misalnya penyalipan Yesus itu, mungkin pernah juga saya tonton videonya, atau misalnya ada dalam Alkitab juga, Yesus itu kan beberapa kali Pilatus mempertanyakan, saya lihat dengan seseorang ini tidak ada
tidak ada suatu pelanggaran. Apa yang terjadi pada saat itu Pak Ustadz? Dia lulukan dia, salibkan dia, ya. Ah, Jadi bahkan begini misalnya, Bang, saya mau tanya dong. Kalau seperti itu 100% Tuhan, 100% manusia, ini bisa kepisah atau kagak Bang? itulah misalnya kekuatan dari itulah misalnya apa yang luar biasa, yang di luar dari logika atau pemikiran kita sebagai manusia biasa Pak Ustadz. Kalau dia misalnya di dalam kita tengok itu, kalau dia misalnya di dalam itunya, dia di dalam tubuh sebagai manusia ini dia Tuhan, kenapa lah dia bisa mati, kan begitu Pak Ustadz. Enggak, Tapi yang saya tanya, kalau dia 100% manusia, 100% Tuhan, apakah keduanya ini bisa misah atau kagak bisa gitu? nah itulah masih kurang mengerti saya Pak Ustadz kalau Waduh. tentang itu. Abang, kurang mengerti kok diimani. Enggak, karena Pak Ustadz itu sampaikan tadi itu bisa terpisah. Karena itu tadi saya bilang sama Pak Ustadz, di dalam apa ini tersebut ini tidak bisa apa dia Pak Ustadz. Kalau dia dipisahkan dia, ya berarti dia sebagai manusia gitu kan. Nah, sedangkan di dalam tubuh seorang manusia ini dia ada apa? Namanya tadi yang namanya menjelma Pak Ustadz. Gimana namanya menjelma? Menjelma itu kan berubah gitu. Mengambil rupa manusia gitu. Bingung loh saya bahasanya itu Bang. Tritunggal itu serius saya bingung. 100% manusia, 100% Tuhan. Baik, berarti jasad dimasuki oleh Tuhan. Ini jasad artinya kerasukan Tuhan. Kan kayak gitu. Artinya Tuhan terperangkap di jasad. Apa kayak gitu? Memang agak sulit aku mungkin bisa menjawab makanya itu saya pun bingung Bang. Kagak usah Abang, saya pun bingung gitu. Mungkin tadi pernah juga saya dengar itu tentang Tritunggal ya. Apa itu tentang 3 Tuhan. Dan pernah juga kita Pak Ustadz, pernah juga saya sampaikan itu kalau waktu Tuhan bertemu dengan waktu bertemu dengan Musa di Semak Berduri, apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa, letakkanlah kasut kakimu karena di mana kamu berada itu adalah sudah kudus. Nah, kalau dia datang sebagai Allah Bapa ke bumi, sebagaimana waktu Musa menerima hukum Taurat atau hukum yang ke-10, kalau dia datang sebagai Allah, maka orang akan mati. Terus? Karena dia datang sebagai apa? Sebagai Allah Bapa, ya, dia akan mati. Apalagi orang yang berdosa. Nah, kalau dia datang di sana ke bumi, jadi Bapak itu nggak mungkin datang ke bumi gitu. Kalau dia sebagai Allah Bapa, dia datang ke bumi, akan tidak ada orang yang selamat. Waduh, berarti mustahil gitu dia datang ke bumi. Maka itu karena dia tahu bahwasanya sudah beberapa nabi yang diutusnya untuk menyelamatkan umat manusia. Jangankan misalnya seluruh bumi, sama-sama bangsa Israel aja, sebagai umat pilihan menurut versi Alkitab atau Bible kami, itu juga banyak orang yang misalnya tidak selamat. Berarti kalau Bapak itu turun ke muka bumi nggak ada yang selamat, berarti nggak mungkin gitu ya? Kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, dia menjadi domba yang sesungguhnya, maka tidak ada yang selamat Pak Ustadz. Gini Bang, berarti ada yang tidak bisa dari Tuhan Abang. Kayak gitu, katanya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa apa saja. Ternyata Bapak yang di sorga kagak bisa turun ke bumi. Kalau Tuhan misalnya memaksakan kita sebagai umat manusia Pak Ustadz untuk untuk menurut kepada Dia, biasa saja Pak Ustadz. Seperti contohnya sekarang, di hadapan Pak Ustadz sekarang ada cahaya, lalu diterangkan Tuhan kepada Pak Ustadz, harus sampai seperti ini yang kau lakukan, kalau tidak kamu akan mati. Bisa,
Tetapi Tuhan kenapa misalnya dia tidak melakukan itu secara misalnya keras seperti itu, karena dia memberikan pilihan kepada umat manusia. Kita itu diberikan Artinya pilihan gini Pak Ustaz. Bang, Tuhan Anda nggak maha kuasa, terbatas. Ini kemampuannya itu terbatas, nggak bisa dia turun ke muka bumi dengan wujud asli. Gimana sih? Karena dia misalnya tidak bisa turun sebagai wujud asli, makanya dia menjelma mengambil rupa manusia Pak Ustadz. Ya makanya artinya apa? Tuhan Anda terbatas gitu. Ada yang dia tidak bisa. Betul nggak? Kenapa terbatas Pak Ustadz? Karena seperti yang saya sampaikan itu tadi, kalau dia datang sebagai api, maka orang akan binasa. Itu dia sama Nabi Musa. Katanya bisa tuh. Itu kan seorang nabi yang sudah dipilih di antara bangsa Israel. Itu tidak semua. Makanya pada saat misalnya datang Musa mengambil hukum yang ke-10 itu, ketika bangsa Israel itu ketika Musa mengambil hukum Taurat yang ke-10 itu di Gunung Sinai, ketika turun misalnya Musa dari Gunung Sinai, kan dilihatnya misalnya bangsa Israel itu membuat patung dari emas. Pada saat itu kan murka Tuhan. Banyak bangsa Israel yang meninggal pada saat itu Pak Ustadz. Berarti tengok misalnya dari berarti hebatnya Nabi Musa gitu Bang. Bisa ketemu Tuhan dia. Ya disitulah misalnya kita dapat yang namanya hukum Taurat itu, hukum yang ke-10 Pak Ustadz. Hukum Taurat yang ke-10. Taurat pula dibahas. Bang, Taurat itu kan 10 hukumnya. Salah satunya jangan membunuh, betul? Iya. Bang, di Kristen kenapa membunuh Tuhannya? Kenapa? Berarti melanggar hukum Taurat, Bang. Salah satu poin 10 hukum Taurat, jangan membunuh. Ya. Iya. Di Kristen diawali dengan pembunuhan Tuhan konsepnya. Kayak gimana ini? Melanggar hukum Taurat udah konsep awalnya. Apa coba? Kematian Yesus melanggar hukum Taurat kan? Ajaran Kristen ini awalnya gitu. Awalnya dia melanggar hukum Taurat. Ya, melanggar hukum Taurat. Kata hukum Taurat jangan membunuh, Bang. Ya, tiba-tiba Anda membunuh Tuhan Anda kan untuk doktrin, untuk ajaran Kristen. Gimana? Melanggar hukum Taurat udah itu. Bisa saja misalnya melalui tanggapan Pak Ustadz itu di dalam hukum Taurat jangan membunuh ya kan? Itu adalah termasuk dosa untuk membunuh, kan begitu kan? Tetapi kematian Yesus di kayu salib adalah untuk misalnya sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan, atau bukan korban bakaran, untuk penghapusan dosa bagi umat manusia. Bukan itu yang saya tekankan Bang ya. Bukan itu ya. Yang kita tekankan itu kan masalah hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Salah satu bunyinya adalah jangan membunuh. Lalu kenapa Kristen di dalam ajarannya malah membunuh Tuhannya? Ini melanggar hukum Taurat. Kayak gimana gitu Bang? Gimana gitu ya? Iya. Kenapa coba melanggar hukum Taurat? Kata hukum Taurat jangan membunuh. Malah kau bunuh Tuhan kau langsung. Kayak gitu. Bisa saya ambil waktu sebentar Pak Ustadz? Silakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jadi ini juga ini hanya untuk memberikan ilustrasi yang pernah juga pendeta sampaikan kepada kami, dan saya ambil misalnya maknanya gini Pak Ustadz. Di dalam misalnya perjanjian di dalam Alkitab itu, dalam perjanjian lama itu ada 4 dia versinya hukumnya Pak Ustadz. Yang pertama adalah hukum disiplin. Di dalam perjanjian lama itu hukum disiplin itu tangan ganti tangan, mata ganti mata. Artinya kejahatan dilawan dengan kejahatan. Di dalam perjanjian lama. Itu setelah sudah di dalam perjanjian baru, itu di buku perjanjian baru, itu tidak berlaku lagi misalnya itu. Adalah menjadi hukum kasih. Kasihilah musuhmu. Kan begitu kan? Stop dulu, Bang.
Ini bikin saya bingung penjelasannya. Enggak, Dulu maksudnya mata, biar saya selesaikan lah dulu Pak Ustadz. iya Tadi di sini aja udah bikin saya bingung bang penjelasan Anda itu masalahnya. biar Dulu saya kata abang kan hmm, mata ganti mata. Habis itu di zaman Yesus diganti hukum kasih. Berarti ya. kalau ada orang congkel mata Hmm. cuma dikasihi kagak dibalas gitu maksudnya. Biar saya kan belum saya selesaikan, makanya tadi saya bilang Ya coba kan bisa itu nanti. tolong ditanggapi silakan. Nah, nanti dulu tanggapi itu biar saya jelaskan dulu semua, baru nanti saya apa gitu saya jelaskan sama Pak Ustadz ya kan. Yang pertama tadi hukum disiplin. Supaya misalnya apa hukum disiplin supaya apa di dalam perjanjian apa itu di dalam perjanjian baru itu tadi tidak berlaku lagi itu hukum disiplin. Baru yang kedua adalah hukum pacara. Hukum pacara di dalam perjanjian lama itu Pak Ustadz seperti apa korban bakaran. Korban bakaran itu untuk penghapusan dosa. Nah, itu di dalam perjanjian baru lagi tidak berlaku itu Pak Ustadz. Korban bakaran itu sebagai penghapus dosa. Sebagaimana tadi misalnya yang dipersembahkan oleh bangsa Israel. Kenapa tidak berlaku itu Pak Ustadz? Karena domba yang misalnya dipotong di dalam perjanjian lama itu, ketika misalnya di dalam perjanjian baru itu, ketika mati Yesus di kayu salib, maka itu tidak berlaku lagi sampai sekarang. Nah, tidak berlaku lagi karena ketika misalnya Yesus mati di kayu salib, maka tirai itu terbelah. Itu tidak berlaku lagi. Baru yang ketiga Pak Ustadz adalah hukum apa? Hukum moral. Hukum moral itu Pak Ustadz adalah hukum Taurat. Ya kan? Nah, itu hukum moral Pak Ustadz untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu hukum Taurat itu adalah hukum moral. Baru yang ketiga Bang. Mati lampu Bang. sini Pak Ustadz. Wah, mati lampu juga teman-teman. Makanya bang, ya apa token habis atau kayak gimana? Tokennya habis. Lampu mati Pak Ustadz. Ini paket biasa aja saya pakai Pak Ustadz. Ya nanti besok jangan bayar per puluhan, beli token listrik aja lah ya. Kalau itu masih ada itu Pak Ustadz. Oh masih ada ya. Oke. Baru yang terakhir itu Pak Ustadz adalah hukum kesehatan. Hukum kesehatan itu termasuklah tadi tentang makanan. Tentang makanan yang bisa dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Menurut misalnya sebagian mungkin saudara kami Kristen itu hukum kesehatan itu termasuk makanan seperti tadi daging babi itu kan. Makan. Bahkan kami lebih banyak yang misalnya pantangan Pak Ustadz. Sedangkan di dalam apa itu aja di dalam Alkitab kami itu menurut versi keyakinan kami yang tidak bisa yang di dalam air itu atau dalam laut itu yang bisa dimakan itu yang bersisi sama yang bersirip. Seperti udang Pak Ustadz itu nggak boleh dimakan. Udang nggak boleh dimakan itu karena dia bersisi tapi tidak bersirip. Ikan lele Pak Ustadz itu bersirip tapi tidak bersisi, itu nggak boleh dimakan. Itu juga haram. Baru lagi seperti kepiting itu juga nggak dimakan, cumi-cumi juga nggak bisa dimakan karena yang hanya itu yang bisa dimakan dalam air Pak Ustadz hanya yang bersisi sama yang bersirip. Selain itu najis. Itu yang tertulis dalam Alkitab Pak Ustadz. Kalau bisa Pak Ustadz nanti buka di dalam apa? Di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai habis Pak Ustadz. Tolong bacakan Pak Ustadz. Dalam Imamat 11. Tahu saya isinya Imamat 11. Oke. Di situ baru kalau misalnya yang berkaki 4 Pak Ustadz yang bisa dimakan itu yang bermama biak, yang berkuku belah, yang bersela panjang itu yang boleh dimakan. Babi itu berkuku belah, bersela panjang tapi tidak memama biak, makanya tidak boleh dimakan. Kuda itu kenapa nggak boleh dimakan? Karena kakinya tidak berkuku belah tapi memama biak. Itu juga tidak boleh dimakan. Jadi termasuk juga anjing nggak boleh dimakan. Jadi itu makanya tadi kalau saya bilang tadi itu kalau kita pantangan itu lebih banyak daripada seperti Pak Ustadz sebenarnya, ya kan? Oke. Itulah misalnya hukum kesehatan menurut versi menurut keyakinan kami Pak Ustadz bahwasanya itu masih berlaku. Itu kesehatan. Kenapa misalnya Tuhan larang kita itu sesuai dengan misalnya imamat itu? Kenapa dilarang Tuhan itu? Karena misalnya Tuhan yang menciptakan kita.
Dia tahu misalnya kebutuhan kita, dia tahu misalnya yang mana yang baik untuk kita, maka Tuhan larang. Jikalau Tuhan, seperti ini ilustrasinya Pak Ustadz. Pak Ustadz misalnya menciptakan misalnya, ini hanya ilustrasi aja, gambarannya aja. Apa? Honda, merek Honda. Lalu datang misalnya, kebetulan rusak misalnya kereta yang atau motor yang yang ciptakan ini, Honda ini. Lalu datang orang misalnya pengguna yang memakai ciptaan Bapak ini, dimasukkannya misalnya merek yang lain seperti Kawasaki Ninja, kan Bang, nggak menyatu dia. bentar bang, bingung banget saya. Dari hukum Taurat sampai udang, babi, makanan sampai ke motor ninja. Kayak gimana ceritanya? Bentar. Bingung gini. saya gitu. Maksudnya gini Pak Ustadz, untuk memberikan misalnya pengertian tentang makanan itu tadi loh Pak Ustadz. Kenapa Tuhan larang kita tentang makanan itu? Karena Tuhan yang menciptakan kita Pak Ustadz. Makanya tadi saya ambil tadi ilustrasinya tadi sama Pak Ustadz. Seandainya Pak Ustadz menciptakan sebagai merek Honda. Taunya Bapak Ustadz itu karena Pak Ustadz menciptakan merek Honda, maka merek Honda itulah misalnya Bapak ciptakan misalnya super partnya kan begitu. Terus gini bang, Jadi saya mau tanggapi dulu biar nggak kepanjangan. Oke. Tadi gimana tentang masalah tanggapannya yang pertama, jangan membunuh. Lalu Anda melakukan pembunuhan Tuhan, itu kayak gimana? Solusinya kayak gimana gitu? Itulah tadi yang saya sampaikan itu, kenapa saya ambil tadi itu di dalam perjanjian lama itu tadi, hukum apa tadi, hukum disiplin, hukum upacara sebagaimana yang dilakukan oleh berarti bangsa gini Israel. bang, yang saya maksud apa Anda mengiyakan bahwa Kristen melanggar hukum Taurat ajarannya? Bisa saja dilanggar Pak Ustadz. Waduh, Kristen melanggar hukum Taurat. Enggak maksud begini Pak Ustadz. Bisa saja orang melanggar hukum Taurat karena misalnya dia tidak menaatinya, kan begitu. Enggak, yang saya ini kepada abang, doktrin Kristen diawali dengan pelanggaran hukum Taurat, yaitu jangan membunuh. Sedangkan Kristen membunuh Tuhannya. Apa betul ajaran Kristen ini diawali dari pelanggaran hukum Taurat? Gitu. Hukum Taurat ini kan Pak Ustadz, untuk misalnya apa tadi saya ambil ilustrasinya tadi atau perumpamaannya adalah sebagai apa? Cermin. Betul nggak? Kristen ini ajarannya melanggar hukum Taurat gitu. Tadi misalnya hukum Taurat ini saya ilustrasikan tadi sama Pak Ustadz adalah sebagai cermin untuk memperlihatkan kita sebagai pelanggaran, kan begitu kan? Apakah misalnya membunuh itu adalah dosa? Dosa. Atau apakah misalnya orang Kristen membunuh Yesus? Kan itu menurut Pak Ustadz? Ya. Apakah orang Kristen yang membunuh Yesus? Lah, itu kan namanya pembunuhan. Mau orang Arab pun, mau orang di planet manapun, namanya pembunuhan, tetap aja melanggar hukum Taurat. Kalau memang menurut Pak Ustadz orang Kristen membunuh Yesus, di mana tertulis ayatnya bahwasanya orang Kristen membunuh Yesus? Masa bukan dia? Gini bang, bukan masalah orang Kristen membunuh Yesus, bukan itu yang saya maksud. Salah satu hukum Taurat ini bunyinya jangan membunuh. Nah, Kristen diawali dari doktrin pembunuhan Tuhan. Terserah mau orang planet manapun yang membunuh Tuhannya. Tapi yang namanya pembunuhan itu adalah sebuah pelanggaran. Pelanggaran ini tertera di dalam 10 hukum Taurat. Maka dari itu, Kristen ini diawali dengan melanggar hukum Taurat, betul? Ya, tapi kan tidak ada misalnya tertulis ayatnya Pak Ustadz bahwasanya orang Kristen membunuh Yesus. Enggak, saya bukan memasalahkan orang Kristen membunuh Yesus atau orang planet manapun membunuh Yesus. Bukan itu yang saya masalahkan. Tapi di sini ada terjadi pembunuhan, betul? Ya, pembunuhnya kan bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus. Iya, gini bang, mau Kristen, mau Islam, mau planet manapun orangnya yang membunuh Yesus, saya nggak mau tahu gitu. Tapi kan di sini terjadi pembunuhan, betul?
Eh, di sini memang Yesus mati Pak Ustadz, tapi bukan orang Kristen apanya pembunuhnya. Iya, saya Ah, paham bukan orang Kristen yang bunuh. Mau orang mm-mm, manapun yang bunuh terserah. Tapi mm, yang namanya pembunuhan itu pelanggaran, betul? betul. Pelanggaran itu diterakan dalam pelanggaran dalam hukum Taurat. Ya, Ya, oke. Berarti yang namanya pembunuhan melanggar hukum Taurat. mm, Kristen mengawali doktrinnya dengan sebuah pembunuhan. Berarti Kristen diawali ajarannya dari melanggar hukum Taurat. enggak juga lah Pak Ustadz. Itu kan Lah, bisa saja misalnya dibenarkan apa gitu pendapat Pak Ustadz, tapi oh, dari yang mana, Bang? Sebentar, nggak ada dibenarkan yang namanya pembunuhan. Ah, nggak ada orang membenarkan pembunuhan. iya, tapi kan tidak ada orang Kristen yang misalnya membunuh Yesus. Enggak, saya enggak memasalahkan orang Kristen membunuh Yesus, enggak ada orang Kristen membunuh Yesus, saya tahu gitu. Tapi yang namanya pembunuhan itu pelanggaran, ya pelanggaran terhadap hukum Taurat. Ah, berarti Kristen mengawali doktrin atau ajarannya dengan pelanggaran hukum Taurat, gitu. eh Kalau saya apa Pak Ustadz ya, berapa saya saya baca firman Tuhan ini atau Alkitab, tidak ada misalnya orang Kristen itu membunuh Yesus. Nggak Tidak ada, ada. saya Tetapi tahu bang, nggak ada orang Kristen yang bunuh Yesus. tapi Karena melalui Kristen saat itu belum ada bang, tahu saya, tahu itu tetapi tahu. tapi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, disitulah iman orang Kristen itu. Tahu, iya Ah, tahu. jadi Gini, bukan berarti karena misalnya Yesus sudah ada kematian di kayu salib, maka kita mengatakan bahwasanya orang Kristen itu seorang pembunuh. gini bang, ya Yesus itu dibunuh tentara Romawi, belum ada Kristen, belum. Ya oke. tahu saya, nggak ada Oke. Kristen yang bunuh Yesus, tahu. Tapi yang namanya pembunuhan itu pelanggaran, betul? Pasti itu pelanggaran itu pembunuhan. Pelanggaran tersebut melanggar hukum Taurat, betul? Betul. Betul. Berarti Kristen diawali ajarannya dengan pelanggaran hukum Taurat, betul? Dari mana dasarnya itu Pak Ustadz, bahwasanya karena dia melanggar itu hukum Taurat itu Lah, termasuk kata hukum itu. Taurat jangan membunuh. Lalu tentara Romawi membunuh Yesus di tiang salib. Kata Oke. Kristen, kata Kristen, dengan matinya Yesus di tiang salib, dia menebus dosa kita semua. Jadi Kristen diawali ajarannya itu dengan pelanggaran hukum Taurat, betul? Menurut Pak Ustadz, karena misalnya mati Yesus di kayu salib, maka orang Kristen mengakui bahwasanya kematian Yesus adalah salah satu keselamatan, kan gitu masuk Pak Ustadz? Bukan pelanggaran, bukan keselamatan, pelanggaran terhadap Taurat. Kenapa misalnya kematian nabi-nabi sebelumnya tidak pernah bahkan orang bangsa Israel menyebut itu adalah keselamatan, kan begitu? Ya gini bang, saya nggak bahas tentang masalah nabi sebelumnya, tentang nabi sebelumnya menyelamatkan atau kagak. Yang kita bahas ini, ajaran Kristen diawali dengan apa gitu. Coba kalaunya Yesus tidak dibunuh, kagak ada ajaran Kristen kan? Kan udah pernah saya bilang sama Pak Ustadz kemarin, ayo kita buka dulu Pak Ustadz supaya jangan jangan bingung gitu kan. Di dalam Yohanes berapa itu kemarin yang kita buka itu Pak Ustadz, supaya Yohanes 3 ya, Yohanes 3 ayat 16 kan? Begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kan kayak gitu. Ada di situ. Bapa mengaruniakan anak untuk dibunuh, ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Ada nggak untuk dibunuh? Percaya? Ada nggak untuk dibunuh di situ? Untuk dibunuh? Memang
di situ memang nggak ada disampaikan ya ayat nggak itu, ada, tapi jangan bawa ayat itu bang kalau gitu. maksudnya gini Pak Ustadz, bagi yang Kalau percaya kepada dia, kalau yang nggak ada di situ dibunuh, jangan abang bawa ayat itu. Yang saya minta abang bantah aja di mana bahwa doktrin awal abang itu bukan dari pelanggaran gitu loh. ya kalau misalnya doktrin yang menurut misalnya yang